Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya juga ingin kita dari kimia, sekarang kita akan beranjak ke biologi ya Ibu Haryanti, karena kita akan mendengarkan sesi praktik baik yang hebat yang akan disampaikan oleh rekan saya juga, yaitu Ibu Haryanti SSI MPD dari SMA Negeri 6 Palopo, Sulawesi Selatan, yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Lipasawe Genetika dalam meningkatkan pemahaman konsep pewarisan sifat pada manusia di kelas 12 Biologi SMA Negeri 6 Palopo. Izin Bapak Ibu, saya juga mau membuka presentasi Ibu Haryanti dengan sebuah pantun karena saya sangat suka dengan pantun. Nggak apa-apa ya Ibu, kita masih punya waktu lebih dari 30 menit kok Bu. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya tak lupa melewati goa. Sebelum presentasi kita buka, izinkan saya menyapa Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu. Selamat siang. Iya, masih semangat ya untuk mendengarkan presentasi dari Ibu Haryanti? Semangat, selalu ya, semangat. Kepada Ibu Haryanti, kami persilahkan untuk memaparkan praktik baiknya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurlela sudah menjadi moderator untuk sesi saya hari ini, sesi ke-7. Baik Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri, saya Haryanti SSI MPD dari SMA Negeri 6 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak ITSF yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk dalam nominasi penerima Science Award, dan hari ini bertindak selaku presenter atas webinar ITSF. Dan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang belum beranjak, yang masih mengikuti webinar ini. Izin Bapak Ibu saya share screen untuk materi saya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Ya, baik. Seperti yang dijelaskan Ibu Nurlela bahwa judul daripada inovasi saya adalah efektivitas penggunaan lipasawe genetika dalam meningkatkan pemahaman konsep pewarisan sifat pada manusia di kelas 12 Biologi SMA 6 Palopo. Nah, tentu munculnya inovasi ini ada beberapa hal yang melatar belakangi, yaitu pertama adalah materi pewarisan sifat merupakan salah satu materi esensial yang ada di dalam capaian pembelajaran. Dan tentu ini menjadi hal yang concern untuk kami di SMA. Nah, tetapi pada materi ini merupakan materi yang sulit, abstrak, dan ditambah lagi dengan penyampaian materi yang hampir sebagian besar itu menggunakan metode ceramah. Pengalaman saya pribadi sendiri dalam menjelaskan materi ini, saya sudah hampir 16 tahun sebagai guru, menjelaskan materi ini dengan metode ceramah dengan hanya menggunakan LKPD ataupun menuliskan di papan. Nah, hal ini tentu juga diperparah dengan adanya keterbatasan alat pewarisan sifat, dan hampir tidak ada alat peraga yang menggambarkan pewarisan sifat selain kancing genetika, di mana kancing genetika hanya menggambarkan mengenai monohibrid dan dihibrid, tetapi untuk pola-pola pewarisan sifat pada manusia itu belum ada alat peraga yang menggambarkannya. Dan tentu hal ini menyebabkan hasil belajar siswa itu masih jauh dari harapan. Dan hal ini tentu tidak menjadi tantangan bagi saya ataupun tidak berkecil hati. Saya terus sebagai guru terus mengembangkan atau mencari formulasi baik dari metode ataupun media. Dan muncullah inovasi saya atas permasalahan ini, yaitu dengan mengembangkan suatu alat peraga yang saya beri nama lipasawe genetika. Lipasawe itu merupakan nama yang saya berikan sendiri yang mengambil dari kearifan lokal di daerah kami, di daerah Palopo ini mengambil inspirasi untuk gerakan-gerakannya, karena alat peraga ini adalah utamanya nanti adalah gerakan-gerakan antara pertemuan kromosom X dan kromosom Y. Nah, adapun tujuan dari pembuatan karya
yaitu pertama dari segi pemahaman dan motivasi siswa. Berharap bahwa dengan inovasi ini itu dapat meningkatkan pemahaman konsep pewarisan sifat pada manusia dan nantinya akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua dari segi pembelajaran, bahwa inovasi ini dapat diharapkan menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, serta mengkonkretkan materi yang abstrak. Salah satunya adalah materi pewarisan sifat. Dan yang ketiga adalah sebagai salah satu solusi terhadap keterbatasan alat peraga pewarisan sifat. Nah, adapun inovasi saya, seperti ini gambarnya, sebentar saya tunjukkan alatnya setelah sesi ini. Di sini ada tampak depan, kemudian tampak belakang. Di sini ada alatnya adalah triplex sebagai alasnya, kemudian ada slot yang merupakan penunjuk kromosom X dan kromosom Y. Slot ini terbuat dari bahan sederhana, dari baut, kemudian dari skun kabel dan plat seng. Ini sangat murah, harganya hanya kisaran dari 1.500 sampai 2.500. Kemudian di sini saya buatkan jalur lintasan kromosom. Kemudian lampu LED biru dan kuning sebagai penunjuk, di mana LED biru menunjukkan anak perempuan dan LED kuning anak laki-laki, di mana masing-masing 3 volt. Kemudian baterai ada 2 yang masing-masing 1,5 volt. Kemudian skun kabel yang tadi melekat di bagian slot, ini sebagai bertindak sebagai konduktor. Kemudian kabel, kemudian kaki pin positif, anoda dan katoda di LED. Kemudian di sini ada selotip dan kayu sebagai penahan. Nah, itu tampilan daripada alat atau media yang saya kembangkan. Nah, adapun kelebihan atau keunggulan daripada alat peraga ini adalah alat peraga ini sebagian besar digunakan adalah bahan bekas dan barang dengan harga yang sangat terjangkau, seperti tadi plat seng, spun kabel, baut itu kisaran 1.500 sampai 2.500. Kemudian lampu LED kuning dan biru, sepasang baterai serta triplex dari bahan bekas. Dan saya gunakan alat bantu lain yaitu sticky note yang akan membantu saya ketika melakukan demonstrasi pautan seks. Kemudian alat ini untuk cara kerjanya, di mana alat ini dilengkapi oleh 2 slot yang menggambarkan kromosom X dan kromosom Y, di mana slot X ini dihubungkan pada katoda di lampu LED biru, sedangkan slot Y dihubungkan pada katoda atau negatif pada LED kuning. Anoda atau plusnya pada LED biru dan kuning dihubungkan dengan baterai pada kutub positif. Nah, slot yang membawa X dari ibu dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai. Slot berada pada lintasan sehingga mudah digeser, makanya saya gunakan tadi lipat sawe karena gerakan menggeser yang menginspirasi saya untuk membuat alat ini. Digeser, dan hal ini menggambarkan pertemuan antara kromosom X dan kromosom Y. Ini juga untuk menjelaskan hukum Mendel, dan saya gunakan untuk mensimulasikan pautan seks. Nah, alat ini mudah digunakan, sedangkan cara pembuatannya juga tidak sulit untuk diduplikasi. Hal ini terbukti murid saya mampu menduplikasi alat ini dengan menggunakan alat yang lebih mudah didapatkan, yaitu dari styrofoam pengganti triplex. Nah, letak inovasinya, poinnya adalah saya memanfaatkan rangkaian listrik sederhana untuk menggambarkan konsep pewarisan sifat. Jadi saya menggabungkan ilmu fisika untuk menjelaskan ilmu biologi. Ini adalah potongan singkat daripada cara kerja. Ini ada digeser X dan Y sehingga ketemu akan ketika X dan X dari bapak dan ibu ketemu, itu akan menggambarkan anak perempuan, sedangkan Y dari kromosom Y dari bapak dan X dari ibu ketika diketemukan akan menggambarkan atau menyala pada LED anak laki-laki. Nah, ini untuk menggambarkan pautan. Jadi saya menggunakan kertas sticky note untuk menggambarkan gen pembawa penyakit hemofili. Ini adalah untuk menggambarkan anak perempuan yang sifatnya carrier. Untuk tahapan aksi daripada pembuatan atau penggunaan alat peraga ini adalah tahap persiapan. Tentu saya lakukan sebelum membuat alat peraga ini, tentu saya lakukan asesmen atau analis kebutuhan, kemudian dengan melakukan asesmen kepada siswa.
setelah analisis kebutuhan, saya lakukan pemasangan alat peraga dan saya lakukan uji coba alat bersama dengan guru fisika di SMA Negeri 6 Palopo. Nah, setelah melakukan uji coba kecil, kemudian saya mulai menerapkan di dalam kelas. Di sini ada 2 kali siklus untuk implementasi, di mana siklus 1 saya menjelaskan konsep pewarasan sifat dengan memperkenalkan alat peraga lipat sawe genetika. Kemudian murid mengerjakan lembar aktivitas tentu dengan ada beberapa cara kerja ataupun pertanyaan-pertanyaan pada lembar aktivitas. Nah, untuk yang kedua yaitu implementasi pada siklus kedua, di mana sebagai hasil belajar saya berharap bahwa murid dapat mampu mendesain juga alat peraga. Di sini saya memberikan kebiasaan kepada mereka, di mana ada 4 kelompok. Ternyata di satu kelompok ada yang berani membuat alat peraga dengan meng-ATM alat peraga yang saya gunakan. Sedangkan kelompok lain itu mereka membuat hasil belajar itu ada yang dalam bentuk presentasi, ada yang dalam bentuk gambar, dan ada juga yang dalam bentuk penjelasan secara lisan. Nah, di sini ada 2 kelompok yang membuat hasil belajarnya yaitu dengan membuat alat peraga yang serupa. Nah, untuk penggunaannya di sini terdiri atas 2 siklus, di mana siklus 1 yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua guru menjelaskan atau saya menjelaskan secara singkat konsep pewarasan sifat, kemudian pada saat menjelaskan, saya juga memperkenalkan alat peraga lipat sawe genetika kepada murid saya dan menjelaskan bagaimana alat ini dapat menvisualkan konsep pewarasan sifat, di mana di sini dapat dijelaskan bagaimana anak perempuan bisa mewarisi kromosom X dari ibu dan kromosom X dari bapak, begitu juga dengan anak laki-laki yang ditandai dengan lampu LED kuning, di mana dia akan mewarisi 1 kromosom Y dari bapak dan 1 kromosom Y dari SX dari ibu. Kemudian guru meminta siswa mensimulasikan. Jadi di sini murid memberikan moda teks, dia mensimulasikan kembali alat peraga lipat sawe genetika, yaitu hasil belajar dari mereka. Kemudian guru meminta mempresentasikan pemahamannya dengan cara mendemonstrasikan alat peraga lipat sawe genetika yang saya kembangkan. Nah, untuk siklus kedua penggunaan karya inovasi ini adalah saya kembali menjelaskan ulang. Jadi ini sebagai penguatan untuk konsep pewarasan sifat. Kemudian guru meminta setiap kelompok untuk merancang dan membuat hasil belajar, yaitu apakah dalam bentuk presentasi, gambar, ataupun modifikasi alat peraga lipat sawe genetika. Nah, ternyata ada 2 kelompok yang mampu melakukan modifikasi karena di dalam kelompok itu ada beberapa siswa yang memang memiliki nilai fisika lebih tinggi sehingga dia mampu untuk membuat alat peraga tersebut. Kemudian murid melakukan uji coba alat peraga yang telah mereka buat dan dengan melihat alat peraga lipat sawe yang saya kembangkan sebagai referensi. Nah, setiap kelompok saling berbagi hasil dan memberikan demonstrasi bagaimana alat peraga mereka bekerja. Kemudian di akhir tentu saja saya melakukan refleksi proses pembuatan alat peraga dan bagaimana aktivitas ini membantu mereka untuk memahami konsep pewarasan sifat, utamanya mengenai pautan seks. Nah, di sini ada penggunaannya. Maaf, Bu Nurlela, apakah suara video terdengar? Saya nggak dengar, Bu. Adakah suara Tapi dan bergerak. video terdengar? Oh, bergerak. Tidak terdengar tapi bergerak. Oh, baik, ini anak ya saya jelaskan. Ini saya pada tahap ini saya menjelaskan. Ini saya mensimulasikan bagaimana anak laki-laki bisa mendapatkan 1 kromosom X dari ibu dan 1 kromosom Y dari bapak. Kemudian tahap ini siswa kembali memvisualkan pemahaman mereka dengan menggunakan alat peraga. Jadi mereka mensimulasikan kembali pemahaman mereka menggunakan alat peraga. Dan di sini ada di kertas mereka kembali menuliskan kombinasi-kombinasi gen dari hasil simulasi penggunaan alat peraga. Nah, di sini saya masih tetap memberikan bimbingan. Saya menggunakan kertas post-it untuk menjelaskan pautan gen, di mana terjadinya bagaimana penyakit buta warna ataupun hemofili bisa diturunkan. Nah, ini tahap 2 kelompok ini
mereka kembali membuat hasil belajar. Ini saya ulang, mereka membuat kembali menggunakan styrofoam, dan di sini tentu atas dasar bimbingan saya sebagai guru. Kemudian ini adalah sesi presentasi, jadi walaupun sederhana, mereka tetap menggunakan saklar, tetapi mereka sudah mampu menjelaskan mengenai konsep pewarisan sifat dari hasil alat peraga yang telah mereka buat sendiri. Nah, ini salah satu alat peraga yang mereka buat dari styrofoam, kemudian mereka buat lintasan walaupun sederhana, tetapi mereka sudah mampu menjelaskan mengenai pewarisan sifat. Dan pada saat membuatnya, mereka berkolaborasi antar kelompok. Nah, adapun hasilnya, dari hasil sini saya melakukan asesmen awal tentu, kemudian saya melakukan asesmen sumatif untuk melihat apakah ada peningkatan hasil belajar dari peserta didik. Dan ternyata semua mengalami peningkatan. Mungkin Bapak Ibu melihat agak rendah nilai asesmen awal karena memang untuk materi ini, saya juga pengalaman selama 16 tahun, materi ini agak termasuk dalam materi yang sulit dijelaskan. Nah, ketika saya menggunakan alat peraga tadi, saya melihat agak sedikit excited bahwa ada peningkatan daripada hasil belajar sebelumnya. Nah, keunggulan daripada alat peraga ini adalah pertama bahwa dengan alat peraga ini pembelajaran lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan sehingga suasana belajar menjadi seru. Biasanya biologi didikan dicas dengan hafalan, tetapi untuk setelah kita menggunakan alat peraga ini waktu 3 jam biasanya dalam kelas itu tidak terasa. Nah, kedua adalah pembelajaran dengan menggunakan alat peraga lipat sawe genetika, di mana siswa dapat memahami konsep pewarisan sifat yang sifatnya abstrak itu lebih konkret dengan menggunakan alat peraga, dan peserta didik juga mampu memahami kearifan lokal di daerah kami, itu daerah Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga dapat mengakomodir bakat murid siswa, karena ini tadi yang ada 2 kelompok, di dalamnya ada murid saya yang memang dia agak unggul di fisika, mereka mampu membuat alat peraga dengan sesuai dengan bakat minatnya. Jadi ada yang membuat dalam bentuk presentasi, ada yang membuat dalam bentuk gambar. Nah, ini kemudian yang keempat, dengan alat peraga ini siswa dapat membuat peta pikiran untuk mengorganisasi informasi yang telah mereka pelajari dalam bentuk proyek mereka sendiri berdasarkan bakat minat. Kemudian tentu alat peraga ini diharapkan dapat meningkatkan peningkatan hasil belajar. Dan yang terakhir, dengan alat peraga ini itu mendukung juga pembelajaran ESD, Education Sustainable Development, atau gaya hidup berkelanjutan, di mana dengan adanya simulasi mereka mampu mengetahui bagaimana penyakit keturunan itu diturunkan, sehingga mereka akan lebih menjaga untuk pola hidupnya, untuk bagaimana ke depannya, sehingga pembelajaran ini mendukung juga ESD. Ya, saya kira itu dari saya. Kalau Ibu Nurlela tadi memberikan pantun, jadi saya akhiri dengan kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren sekali Bu, luar biasa untuk praktik baik yang telah Ibu Haryanti lakukan dengan media lipas sawe genetikanya ya Bapak Ibu. Izin Ibu Haryanti, saya menyampaikan di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Dani Setiawan ya Ibu. Keren Ibu, inovasinya sangat menginspirasi. Izin bertanya, kalau dikembangkan untuk media pewarisan sifat tumbuhan, kira-kira bagaimana ya Ibu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurilla, terima kasih Bapak Deni Setiawan. Nah, yang saya gunakan ini khusus untuk pewarisan pada manusia, yaitu pada kromosom X, sehingga saya menjelaskan itu hukum Mendel untuk kromosom seks dengan pautan seks pada manusia. Nah, materi ini tuh saya mengalami kesulitan dalam menjelaskan karena abstrak, sehingga ketika saya menjelaskan ataupun menggunakan LKPD, ya siswa juga melayang-layang, saya juga kadang menjelaskan agak sulit menjelaskan ini. Nah, alat ini tidak bisa digunakan untuk pewarisan pada tumbuhan karena ini hanya untuk ini kebetulan ada alat peraga ini saya gambarkan. Ini juga, ini mungkin bisa kelihatan ya, ini hanya untuk menggambarkan bagaimana anak perempuan itu bisa ini anak laki-laki, kelihatan mungkin
kelihatan ininya ada lampu LED di sini. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana anak perempuan itu atau anak laki-laki bisa mewarisi kromosom dari kedua orang tuanya seperti itu. Jadi untuk tumbuhan kadang kami hanya masih menggunakan kancing genetika, tetapi ini khusus untuk mengajarkan hukum Mendel untuk pewarisan sifat pada manusia, utamanya pada pautan seks. Seperti itu, Pak. Ya, saya kembalikan ke Bu Ya, Nurlela. terima kasih penjelasannya Ibu Arianti. Lanjut dari Pak Tony Wahyudi, ya ada di sini apresiasi ya Ibu, mantap. Kemudian ada Ibu Susilo Rahayu ya, saya rasa atau Bapak ini ya. Izin bertanya Bu, saya tertarik dengan hubungan kearifan lokal Palopo dalam pembelajaran Ibu. Boleh dijelaskan Lipasawe itu apa ya Bu? Terwakili pertanyaan saya juga Bu. Saya juga tadi penasaran apa sih Lipasawe itu. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya menggunakan lipa sawit, artinya lipa itu sarung. Sarung itu adalah dia sarung apa ya yang biasa digunakan ketika ada pesta yang sarung sutra. Nah, sarung sutra itu kalau menggunakan itu dia melipat, membuka, melipat. Nah, saya mencoba untuk membuat itu gerakan ini, gerakan pertemuan-pertemuan ini, pertemuan di sini. Jadi saya terinspirasi dari gerakan itu pertemuan, karena kalau kita ada sarung lipa itu sarung. Ini pertemuan-pertemuan ini yang saya gunakan untuk untuk menggambarkan daripada pertemuan antara tiap kromosom X dan kromosom Y tadi. Jadi hanya saya gunakan sebagai akronim atau untuk pemberian nama alat peraga ini, karena kebetulan alat peraga ini saya daftarkan di HAKI. Jadi saya juga ingin membawa kearifan lokal di daerah kami. Jadi Pak Sawi itu adalah sarung kebesaran yang terbuat dari sarung sutra, dengan cara untuk penggunaannya itu karena dia sarung sutra itu ada gerakan menutup dan melipat. Nah, itulah yang saya gunakan untuk menggambarkan pertemuan-pertemuan kromosom X dan kromosom Y-nya, Bu. Gitu, Bu. Oke, keren ya, Bu. Berarti benar-benar kearifan lokal ya, Bu ya. Terimplementasi kearifan lokalnya. Oke, kita lanjut ya, Ibu Arianti. Di sini ada dari Pak Muhammad Ridwan. Memodifikasi alat peraga dari proses pembelajaran biologi yang lebih terkait dengan muatan materi fisika, karena ternyata yang dapat mengembangkan adalah siswa yang tingkat penguasaan materi fisikaannya lebih tinggi. Apakah yang ingin Ibu ukur dari keberhasilan pencapaian itu tidak rancu antara penguasaan materi biologi dengan fisika? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ridwan atas pertanyaannya. Di sini saya pikir tidak akan rancu, Pak, karena kenapa yang saya utamakan itu adalah konsep daripada biologinya, yaitu pewarisan sifat. Nah, di sini saya hanya menggunakan dasar-dasar fisika hanya untuk menggambarkan bagaimana lampu LED itu bisa menyala ketika digeser, di mana ketika digeser yaitu kromosom X dan kromosom Y bisa menghasilkan anak laki-laki, ketika kromosom X dari ibu dan kromosom X dari bapak bertemu menghasilkan anak perempuan ataupun pautan seks. Nah, di sini tentu saya mencoba mengembangkan multidisipliner, apalagi saat ini sekarang kita mempelajari deep learning, jadi pengetahuan mendalam, sehingga saya mencoba untuk melakukan inovasi dengan konsep-konsep fisika. Saya coba untuk membantu saya, jadi bukan konsep fisika untuk menjelaskan biologi, tetapi konsep fisika tadi membantu saya untuk membuat alat peraga sehingga saya bisa menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, saya mengukurnya itu tentu dari berdasarkan tujuan pembelajaran, karena di sini ada LKPD. Tentu saya menilai dari segi pengetahuan untuk biologinya. Nah, adapun untuk penguasaan materi dengan fisika, karena saya juga memberikan kebebasan kepada mereka membuat hasil belajarnya sesuai dengan bakat minatnya, tentu ada juga saya berikan nilai plusnya ketika dia bisa menuangkan bakat minatnya terhadap suatu hasil belajar. Jadi saya berpikir mereka bisa, karena selama ini mungkin mereka mencintai fisika, tetapi dengan alat peraga ini atau model ini mereka bisa mencintai biologi melalui fisika. Seperti itu. Jadi tidak akan rancu karena tetap saya menilai dari segi biologi. Konsep fisikanya hanya untuk membantu saya untuk membuat alat peraga itu. Seperti itu, Bu Nurlela. Tapi apa enggak ini, Bu, anaknya diberi reward juga, karena kan fisikanya hebat sehingga dia bisa menjembatani
alat peraganya itu. Harusnya juga diberi reward seperti dari sisi fisikanya ya. Ya, betul. Iya, saya moderatori ya Pak Ridwan. Ya, jadi apa yang disampaikan Ibu Haryanti tadi juga menurut saya sinkron dengan apa yang Bapak sampaikan. Artinya memang ketika ada anak-anak itu terjadi peningkatan dalam sisi fisikanya, ya kita juga tetap bisa dapat berikan apresiasi kepada mereka. Dan saya rasa Ibu Haryanti tidak keberatan ya Bu? Justru sebenarnya dapat ini ya, beli satu gratis satu ya Pak Ridwan ya jadinya ya. Belajar biologi dapat fisikanya juga. Keren sih Ibu Haryanti. Keren sih. Iya. Multidisipliner. Jadi di sini iya, Ibu Haryanti juga dapat apresiasi ini dari Ibu Evi, mantap Bu Haryanti, dan juga dari Ibu Nur Risnawati. Keren Bu Haryanti. Baiklah Bapak Ibu, karena saya lihat di kolom chat tidak ada lagi pertanyaan. Apakah ada lagi yang masih mau bertanya terkait dari Ibu Haryanti? Karena kita masih punya waktu sampai di pukul 12 Bapak Ibu. Tapi kalau memang tidak ada, maka kita akan akhiri sesi pertanyaan karena memang waktu Ibu Haryanti juga sudah pas. Jadi saya informasikan bahwa untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu di sesi siang itu kita mulai tepat di pukul 1 ya Bapak Ibu. Jadi kita istirahat di pukul 12 sampai pukul 1 dan kita tetap standby kembali. Artinya Bapak Ibu tidak usah keluar dari Zoom-nya, tetap standby di Zoom ini tapi boleh ditutup kameranya. Dan kita nanti akan lanjut kembali kegiatan untuk sesi presenter selanjutnya di pukul 1 ya Bapak Ibu. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menutup sebelum kita istirahat, bisa makan siang, kita juga bisa untuk ngopi-ngopi santai sejenak ya Bapak Ibu selama kurang lebih 1 jam. Artinya kita ketemu kembali nanti di pukul 13.00 WIB ya Bapak Ibu, 13.00 WIB. Saya pastikan di WIB ya Bapak Ibu, nanti yang lain boleh menyesuaikan. Bapak Ibu izinkan saya menutup dengan sebuah pantun karena Pak Ridwan sudah siap sepertinya. Ada pengrajin menumbuk besi, kawat dirakit buat pondasi. Izinkan saya menutup presentasi Ibu Haryanti. Beri tepuk tangan sebagai apresiasi untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan beristirahat. Nanti kita jumpa kembali di pukul 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Bima. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, bisa kita istirahat dulu tapi jangan meninggalkan Zoom-nya. Silakan dimatikan saja dulu kameranya. Kita ketemu lagi jam 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.